Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Akulah Pemenangnya. Ini mic-nya suaranya kok kayak berdengung. Apa? Akulah pemenangnya. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang sakit dan dia didatangi oleh setan, saudara-saudara. Dan dia WA saya seperti ini. Nah, ini. Dari belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan dari belakang? Oke, nah saya bacakan ya. Saya tidak sebut nama orangnya karena untuk etika ya. Pak Lukas, itu kok saya bisa lihat ada satu sosok bertanduk sedang berhadapan dengan sosok Pak Lukas. Ada apa ini, Pak? Sosok bertanduk nampak marah pada Pak Lukas. Lalu saya jawab, saat ini setan sedang tidak suka total dengan saya, Pak. Karena beberapa hari ini saya membongkar cara kerja 666 di khotbah saya. Sosok bertanduknya jadi 5, Pak. Di sampingnya sosok Pak Lukas ada makhluk cahaya putih, tapi wajahnya terang banget, nggak kelihatan. Terima kasih Pak Lukas, saya melihat banyak sekali makhluk bertanduk di sekeliling saya, Pak. Ada satu makhluk bertanduk perempuan menyerang saya, tapi mental terus dipukul sosok seperti Pak Lukas. Jantung saya ngilu waktu perempuan itu menyerang. Ini perawat pada panik. Jangan lemah. Ingat, posisi seperti ini adalah saat alam roh Bapak siapa? Terbuka lebar. Ucapkan terus menerus. Nah, di situ saya suruh mengucapkan beberapa kalimat. Kemudian dia WA lagi, perawat nggak bisa lihat makhluk itu, tapi botol transfusi saya goyang-goyang sendiri tanpa ada yang menyentuh. Itu ada satu makhluk katanya malam ini mau menghabisi nyawa Pak Lukas dan saya. Itu ada satu makhluk katanya malam ini mau menghabisi, oh ini yang tadi ya, Bapak Yahweh melindungi saya dan Pak Lukas. Lalu saya jawab, saya akan hadapi dan tantang itu setan. Ayo kalau berani maju ke sini. Besar mana nyalimu dengan aku? Cemen lu, beraninya sama orang yang sakit. Ayo maju, ini aku belum tidur, kita duel sekarang. Berani nggak lu pengecut? Nah, ini saya waktu lakukan itu pada pukul 1:04. Ya, saudara-saudara, itu adalah WA yang dikirimkan kepada saya. Jadi, di sini kita tahu bahwa dunia alam supranatural, dunia alam roh, itu sedang melakukan penyerangan kepada orang-orang yang ada di jalurnya Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh lemah pada saat menghadapi kekuatan kuasa kegelapan. Amin. Nah, sekarang yang perlu dilihat setan itu bagaimana saat kita menghardik dia. Jadi kadangkala kita berani menghardik setan, tapi posisi kita ini seperti ini, saudara.
Seperti apakah saudara di pemandangan mata setan? Kalau saudara lihat yang di sebelah kiri, itulah yang bisa berhadapan dengan setan. Enggak cuma ngomong tok, saudara. Tapi kalau posisi saudara belum sampai pada posisi yang di sebelah kiri, saudara akan dipermainkan. Setan pasti akan berkata, ah lu kerempeng aja, macam-macam lu berani sama gua. Ya, dan kita pasti akan dipermainkan. Nah, oleh karena itulah saya katakan kita harus memiliki energi yang besar saat kita menghadapi kuasa kegelapan. Amin, saudara-saudara. Nah, seberapa besar energimu? Jika hidupmu bergantung penuh kepada Bapa Yahweh, maka energimu sangat besar. Hati-hati berhadapan dengan perisai rohani yang tidak kelihatan. Nah, saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa kita ada dalam peperangan roh, pribadi lepas pribadi. Tetapi ketika energi kita itu kecil, maka kita akan mudah dipermainkan oleh setan. Yang tadi adalah seorang bapak yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit dan didatangi oleh setan. Bukan cuma didatangi, tetapi dia tunjukkan melalui penglihatan. Ini secara nyata ya, secara fisik, saudara-saudara. Nah, juga beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang WA kepada saya. Dia katakan begini, saudara, ini saya bacakan ya. Dia minta maaf dan bikin pengakuan kalau saya sangat benci dengan Pak Lukas karena banyaknya informasi-informasi negatif. Peristiwanya 2 tahun yang lalu, tapi imbasnya sampai sekarang. Usaha saya macet semua, apapun yang saya lakukan selalu saya mengalami kegagalan. Saya WA ini karena beberapa waktu yang lalu saya telepon Pak Lukas karena di salah satu khotbahnya Pak Lukas bilang kalau orang yang menghina dan memfitnah akan kena ranjau sampai orangnya minta maaf. Saya sudah minta maaf. Mungkin Pak Lukas lupa, tapi efek kehancuran ekonomi saya masih terasa sampai hari ini. Jadi tolong doakan saya, Pak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang WA ini itu mengatakan, aku benci banget dengan Pak Lukas karena berita-berita dari luar yang selalu negatif. Nah, lalu dia WA saya karena dia ingat, dia dengar bahwa saya pasang ranjau. Nah, di sini yang ingin saya ajarkan adalah kenapa dan bagaimana mekanismenya kok bisa seperti ini. Ya, ini yang tadi saya katakan. Dia bilang jualanku sepi pembeli, makanan selalu sisa banyak, apa saja yang aku lakukan selalu berhadapan dengan kegagalan. Mau nangis juga percuma, aku stres sekali dan hatiku seperti ada suara, mungkin aku sudah bersalah pada Pak Lukas, nyesek sekali rasanya, mohon maafkan saya. Saya bilang kalau saya itu gampang memaafkan orang, saudara. Jadi tidak usah khawatir, seberat dan separah apapun orang yang melakukan penyerangan kepada saya, dengan mudah saya memaafkan. Cuman yang mungkin tidak terima adalah bapak saya, itu yang tidak terima, saudara. Sama seperti anak kecil kalau bertengkar, anak saudara dipukulin oleh orang, kira-kira saudara sebagai bapaknya marah enggak?
pasti marah, nggak terima, ya. Karena apa? Karena saudara berdiam diri. Nah, sekarang saya tunjukkan mekanismenya itu seperti apa di dunia alam roh. Ya, jadi saya sering dikata-katain yang luar biasa jahatnya, dan anehnya yang ngata-ngatain itu bisnisnya berantakan, ekonominya berantakan, bahkan keluarganya juga berantakan. Ngeri sebetulnya, tapi saya tidak akan sebut nama karena tidak etis, dan saya anggap saya sudah melupakannya. Bagi saya, saat ada penghinaan atau fitnahan, itu artinya kita disuruh mempraktekkan firman Tuhan yang kita sama-sama baca. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi kapan kita praktek firman Tuhan? Ya ketika kita menghadapi problem, menghadapi masalah. Ya, jikalau kita difitnah, dihina, dicaci maki, diolok-olok dan lain-lain, tetapi tidak ada satu pembelaan yang keluar dari mulutnya, nah ini saya ajarkan tentang mekanisme alam supranatural. Ilustrasinya adalah ketika seseorang anak bertengkar, anak saudara dipukulin, nah saudara pasti nggak terima. Sama seperti apa yang firman Tuhan katakan untuk kita tidak boleh membalas kejahatan. Bagaimana mekanisme yang terjadi di alam roh? Nah, ini saya akan terangkan kepada saudara. Yang pertama, saat saudara melakukan penyerangan mental, misalnya menjelekkan atau memfitnah orang, dan orang tersebut melakukan pembalasan, maka yang tercatat di alam roh dan yang terbaca di alam semesta itu menjadi netral atau nol. Seperti misalnya seorang anak yang berantem, sama-sama saling menghina, saling mencaci, itu nol, netral di alam roh, saudara. Tetapi ketika anak itu dipukulin, dia diem saja, nah yang mukulin itu hutang pada alam semesta. Hutang, orang luar sana nyebutnya hutang karma. Ngerti nggak saudara? Hutang karma. Dan itu pasti ada pembalasan. Nah, kalau kita diam, maka kita akan berurusan dengan dunia alam roh. Sementara kalau kita melakukan pembalasan, tidak ada impact atau dampak yang terjadi. Secara alam supranatural itu menjadi netral, menjadi nol, saudara-saudara. Ketika saudara dikata-katain dan saudara tidak emosi dan tidak dendam, maka orang yang berkata-kata itu punya hutang pada alam semesta, atau saya menyebutnya menanam benih yang jahat yang akan hidup dan menjadi besar. Makin saudara diam, makin berbahaya dampaknya. Makanya kalau saudara berhadapan dengan ilmu magic, ilmu gelap sebesar apapun, kalau hati saudara tidak diwarnai dengan kemarahan, maka kekuatan magic sebesar apapun tidak bisa tembus, saudara-saudara. Itu sebabnya perlu dibuat jembatan. Kalau dulu waktu saya main-main dunia gelap seperti itu, guru saya katakan begini, kalau kamu berhadapan dengan orang yang tidak bisa marah, ilmu kamu tidak akan punya arti sama sekali. Tapi kalau saudara berhadapan dengan orang yang gampang marah, maka kehancuran orang itu semakin besar. Kira-kira saudara paham nggak? Ya. Nah, saya bacakan dasar-dasarnya dalam kitab suci itu di kitab Romim atau Roma pasal 12
ayat 19 dikatakan demikian. Janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Yang berfirman siapa? Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh yang berfirman, ngeri saudara. Ifrim atau kitab Ibrani pasal 10 ayat 30. Sebab jika kita telah mengenal Dia yang mengatakan, pembalasan adalah hakku, aku akan mengganjar, Yahweh berfirman, dan lagi Yahweh akan menghakimi umatnya. Nah, ini yang terjadi saudara-saudara. Bagaimana hal ini bisa terjadi saat diperlakukan tidak baik dan mengambil tindakan dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya, maka mekanisme alam semesta itu bekerja. Tetapi biasanya ketika seseorang dilukai hatinya, seseorang dihina, dicaci maki, kecenderungannya apa saudara? Membalas, ingin balas. Ya, kalau saudara melakukan pembalasan, maka selesai sudah. Alam semesta nggak akan pernah bisa bertindak karena dianggap impas. Makanya ada pepatah yang sering katakan begini, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kenapa Paulus berkata di dalam kitab Roma 12 ayat 20, oleh karena itu jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum, sebab dengan melakukan hal ini kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ini Paulus ngomong ini dunia alam roh loh saudara, dunia tidak kasat mata. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, bisakah kita memberi makan orang yang memusuhi kita? Nah ini yang jadi masalah saudara. Boro-boro ngasih makan, lihat wajahnya aja sudah senep, betul nggak? Lihat wajahnya aja sudah nggak mau. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan, kalau musuh kita lapar, kita disuruh ngasih makan saudara. Nah itu mekanisme alam semesta itu akan bekerja dengan sempurna. Ketika seseorang berkata, aku sumpahin kamu miskin selamanya, itu kan ngomong sambil emosi saudara. Nah kalau kita diam, kita tenang, maka kalimat kutukan itu nggak bisa tembus kepada kita. Sekalipun demikian, setan menggunakan apa? Pendengaran kita. Maka ketika orang itu ngutukin kamu miskin selamanya, kita dengar kan? Dan ketika kita dengar, maka kita ketakutan, maka yang berakibat adalah kemiskinan itu datang karena kita mensugesti diri, kalau aku sudah dikutukin miskin. Kira-kira saudara bisa menangkap nggak kalimat saya? Jadi sekalipun itu sebetulnya ucapan kutukan itu tidak tembus kepada kita, namun telinga kita yang mendengar itu harus mematahkannya atau mengembalikannya. Kalau saya lebih suka mengembalikan saudara. Saya katakan semua apa yang diucapkan kembali kepada pemiliknya. Dan setelah itu kalimat kutukan itu tidak boleh ditanamkan di dalam hati. Saudara harus selalu ngomong bahwa kutukan itu tidak akan masuk kepada diri saya. Kenapa? Karena sudah dinetralisir dan sudah dikembalikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu?
Sekarang coba renungkan, kenapa kutukan seorang ibu kepada anak itu lebih mudah masuk? Karena mungkin anaknya ini kalau diomongi angel, dikasih tahu susahnya luar biasa, sehingga saking jengkelnya ibu itu ngutuk, saudara. Nah, kutukan seorang ibu itu karena apa? Ada unsur kasih, bukan benci. Paham nggak Bapak Ibu? Pasti seorang ibu punya naluri untuk supaya anaknya berubah, tapi cara mengubahnya itu salah, yaitu dengan mengeluarkan kutukan. Nah, kutukan dari seorang ibu itu pasti bisa masuk, saudara. Jadi bagaimana dong? Ya dikembalikan. Kalau dikembalikan, maka kutukan itu akan kembali ke pemiliknya, sekalipun itu seorang ibu. Kira-kira bisa ditangkap ya, saudara? Lah, saya pernah ngomong begini, ada orang yang jawab saya gini, "Loh Pak, apa enggak jahat Pak? Itu ibu kita sendiri loh." Oh, kamu menganggap itu jahat? Terima saja kutukan itu. Ya tembus, kau akan sengsara seperti apa yang ibumu ucapkan. Tapi kalau kamu benar di hadapan Tuhan, kembalikan, dan ucapan itu akan mengena diri sendiri. Bisa saja si ibu ini jadi bertobat, mulutnya nggak lenyeh, betul nggak Bapak Ibu? Ini loh tujuannya itu di situ. Kemarin saya dapat WA dari seorang ibu yang tanya sama saya, "Pak Lukas, saya kemarin sudah mendoakan anak saya bersumpah di atas kitab suci. Menurut Pak Lukas boleh atau tidak?" Saya kasih ayat bahwa di dalam dunia iman kita tidak boleh ada kata sumpah. Enggak boleh. Tidak boleh kita bersumpah demi langit, apalagi bersumpah demi nama Bapa Yahweh. Nah, ini sembarangan, saudara. Apalagi sampai berdoa taruh kitab suci di atas kepala kayak agama lain, dipakai untuk nyumpahin, nggak boleh itu. Saya tanya, "Lo kok disumpahin, kenapa sih?" Begini Pak, anak saya itu punya kenalan dan dia itu sering bersama-sama. Saya curiga anak saya itu sudah melakukan hubungan seksual. Saya tanya, "Kamu masih suci atau tidak?" "Masih, Ma." "Kalau masih, kamu berani nggak sumpah di atas kitab suci?" "Berani." Saya bilang, hati-hati loh Bu. Bisa saja anak itu bilang berani karena dia takut. Tetapi kalau sampai anak itu betul melakukan hal yang tidak baik dan ibu sudah melakukan sumpah, maka apa yang diucapkan itu jadi sama anak itu. Jadi sebaiknya kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Karena kitab suci kita melarang orang bersumpah. Amin Bapak Ibu. Saya pernah mendengar ada sebuah kisah, yaitu seseorang yang diperlakukan secara rasis. Ini cerita yang saya dapat dari luar, saudara. Ada seorang yang beli bensin, tetapi diperlakukan secara rasis oleh penjual bensinnya, yang tukang masukin nozzle-nya ke tempat bensin gitu ya, diperlakukan dengan tidak baik. Dan orang ini cuman hanya diam saja. Kemudian sore harinya dia datang ke tempat pompa bensin itu dengan jarak yang cukup jauh, dia pandangin pompa bensin itu. Dan ternyata pompa bensinnya kebakaran, saudara. Nah, itu saya katakan sangat berbahaya sekali. Karena apa? Sudah ada pembentengan. Saya juga
Mungkin saudara masih ingat ya, ada salah satu jemaat kita yang pergi ke salah satu tempat. Dia melihat ada mangga atau kates ya, saya lupa itu. Apa? Rambutan. Oh, rambutan ya. Ini saya ilustrasikan gambarnya seperti itu ya, karena saya lupa yang diambil itu apa. Rambutan, saudara lihat rambutan. Dia ambil tuh rambutan. Dan ternyata apa? Dia jatuh lumpuh, saudara. Sampai hari matinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pohon itu sudah dipagari, saudara. Pakai pagar gaib. Ya. Jadi jangan sampai saudara merasa kemilian. Ini saya bicara banyak dunia alam roh ya, saudara. Dumeh dolok, wah itu pohon kok baik, nggak ada pemiliknya atau nggak di sini, diambil. Nggak taunya pohon itu sudah dipagari, kena kita, saudara. Seperti salah satu jemaat kita dulu, saya nggak perlu sebutkan namanya, dia ambil rambutan, ya, jatuh blek langsung lumpuh sampai hari matinya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu, agar jangan sampai kita itu mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita menebar keburukan. Dan bukan cuman itu saja, orang yang emosi, saudara tahu nggak, emosi itu sebetulnya singkatan. Emosi itu singkatan dari energy motion atau energi yang bergerak, saudara. Itu emosi. Jadi ketika saudara marah, itu ada energi yang bergerak. Saudara sedih, itu juga energi yang bergerak. Khawatir itu emosi bukan? Emosi, saudara. Stres, ketakutan, itu emosi bukan? Emosi, saudara. Jangan saudara pikir yang namanya emosi itu cuma marah doang atau marah saja. Enggak. Dan ternyata orang yang emosi, menurut pemeriksaan dokter yang saya baca, itu bisa mengganggu organ tubuh sendiri. Ketika orang itu marah, maka yang tersakiti adalah levernya. Jadi kalau orang yang gampang marah, mesti gampang kena sakit lever. Kemudian kalau orang sedih, pasti kena paru-paru. Kalau didiamkan, maka dia akan kena TBC, saudara. Ya, TBC tahu nggak? Tuberkulosis, itu yang batuk-batuk terus gitu loh. Ya, paru-parunya rusak. Itu karena sering sedih, saudara. Kemudian khawatir, orang yang khawatir itu akan menyakiti lambung. Saya ingat dulu ada seorang dokter yang mengatakan ketika emosi kita meledak-ledak, ada cairan adrenalin yang keluar. Dan ketika adrenalin itu menyerang paru-paru, paru-parunya bisa rusak. Menyerang ginjal, ginjalnya rusak. Menyerang jantung, jantungnya rusak. Jadi kita harus belajar untuk menghindari emosi. Paham Bapak Ibu? Apalagi kalau emosi berhadapan dengan orang yang sudah memagari diri. Nanti yang terjadi seperti yang tadi saya bacakan. Peristiwanya 2 tahun yang lalu, efeknya sampai hari ini. Usaha apa saja bubar semua, saudara. Bahkan dia sudah telepon langsung sama saya. Dan saya bilang saya maafkan. Karena saya tidak ada rasa dendam. Hati saya tidak bisa diubah oleh emosi orang. Saya maafkan kamu, saya juga mengasihi kamu. Tapi efek dari kebencian itu sampai hari ini dirasakan. Padahal peristiwanya sudah 2 tahun yang lalu. Bayangkan, saudara. Alam semesta itu kalau sudah nggak terima, wah,
repot kita. Nah, saya lalu menyampaikan kepada orang tersebut, saya sudah memaafkan, tapi yang saya tanya, kamu sudah mencabut atau belum kata-kata itu? Jadi cabut dulu, karena kalau tidak dicabut itu akan terus bertumbuh, karena kamu sudah menabur. Nah, itu yang disebut dengan hukum tabur tuai. Di luar sana orang nyebutnya hukum karma. Nah, itu yang tadi saya katakan, kalau sedih akan kena paru-paru, kalau khawatir yang tersakiti adalah lambung. Sekarang ini banyak orang yang khawatir, saudara, apalagi melihat kondisi keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Sekarang orang juga khawatir untuk berhadapan dengan masa depan seperti apa. Tapi saya beritahu saudara, segelap apapun kondisi dunia ini, percayalah engkau tetap terpelihara oleh Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Karena kita ini adalah warga negara Shamayim, duta-duta besar kerajaan Shamayim. Tujuan duta besar apa saudara? Misalnya di Indonesia ada duta besar Amerika. Tujuannya apa? Tujuan duta besar adalah mempromosikan negaranya di negara orang lain. Bukan cuma mempromosikan, tetapi melindungi warga negaranya ketika dia berada di negara itu. Paham Bapak Ibu? Misalnya ada paspor hilang, maka orang itulah, duta besar itulah yang akan beresin paspor saudara. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, kita benar-benar jadi duta besar warga negara Shamayim atau tidak? Ini yang jadi masalah. Saudara nggak pernah menceritakan nama Bapa Yahweh, nggak pernah mempromosikan mujizatnya. Jadi mulut kita pakai untuk apa? Untuk mempromosikan kebesaran Bapa Yahweh atau mempromosikan gosip? Ayo, gampang bukan? Kalau saudara mempromosikan Bapa Yahweh, status saudara adalah duta besar. Dan kalau duta besar, misalnya duta besar Amerika yang tinggal di Indonesia, tentu duta besar untuk Indonesia, maka kalau negara Indonesia collapse, duta besarnya ikut miskin enggak? Tidak. Karena dia dibayari oleh negaranya. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau saudara posisinya sebagai duta besar kerajaan Shamayim, orang di dunia ini dalam keadaan kolaps seperti apapun, saudara akan tetap tenang. Lah, karena kita dipelihara oleh Bapa Yahweh, ngapain kita khawatir? Betul ya Bapak Ibu? Kekhawatiran itu merusak lambung. Kemudian stres. Stres itu menyakiti jantung dan otak. Kalau stres, otak dan jantung saudara bisa rusak. Ya. Kemudian ketakutan. Ketakutan ini akan menyakiti ginjal, saudara-saudara. Sekarang ini orang sudah mulai dicekam rasa takut, apalagi ada berita nanti tanggal 8 akan ada kegelapan selama 3 hari, gelap total katanya saudara. Yang saya tahu, kegelapan total yang tertulis di dalam kitab suci itu hanya pada waktu zaman Firaun. Ada 10 tulah, salah satu di antaranya adalah kegelapan. Sampai kitab suci mengatakan tidak bisa melihat orang yang ada di depannya, saking gelapnya saudara.
Mungkin kayak orang ditaruh di peti mati, dikubur. Jadi mau motornya dibencet seperti apapun nggak akan lihat apa-apa. Dan itu yang terjadi di zaman Firaun. Di salah satu dari 10 tulah. Itu kegelapan selama 3 hari. Waktu Yesua mati di kayu salib juga ada kegelapan. Tapi tidak sampai 3 hari. Ada lagi yang memberitahu katanya kegelapan ini tanda kiamat. Ngawur sisan saudara. Kenapa? Karena dunia ini tidak akan berakhir sampai melewati kerajaan 1000 tahun damai. Kitab suci jelas, saya lebih percaya kitab suci daripada ilmuwan. Ya Bapak Ibu, sak pintere ilmuwan saya tidak percaya. Saya lebih percaya kepada kitab suci. Orang sudah mulai ketakutan. Bahkan ada yang sempat berkata, untuk apa kita hidup? Ya karena Anda tidak tahu firman Tuhan. Tapi kalau kita tahu mau kegelapan 10 hari kek, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Dan saya katakan, kegelapan 3 hari 3 malam meliputi seluruh dunia, saya tidak percaya. Ya, dulu kan pernah ada yang saya sampaikan waktu yang lalu, nanti tengah malam akan ada radiasi dari sinar X, terjadinya badai matahari. Hati-hati, handphone saudara bisa berubah menjadi merah, lebih baik dimatikan semua. Saya bilang nih, secara logika nggak masuk akal. Saya orang teknik loh, jadi saya ngerti. Saya bahkan ngomong, nanti malam lihat, HP saya tidak saya matikan. Buktinya sampai sekarang nggak ada itu seluruh dunia yang memberi laporan HP-nya berubah merah. Betul nggak? Pernah saudara dengar ada laporan HP yang berubah merah? Nggak ada. Jadi orang ditakut-takuti seperti itu. Saya kasih tahu, tidak lama lagi akan ada tanda bilangan binatang itu yang akan dimasukkan kembali ke tubuh saudara. Saya kasih tahu saudara, jangan pernah mau menerima. Bagi saudara yang sudah menerima, berdoa minta ampun sama Tuhan. Teman kita, ya, kemarin saya sudah share di grup, akibat dari tanda bilangan binatang itu sekujur tubuhnya merah semua, watal luar biasa, dan kalau digaruk panasnya minta ampun. Saya sudah doakan kemarin. Tapi kalau ngomong seperti ini sama mereka apa? Bukan ini, bukan itu katanya. Tapi ada dokter yang mengatakan ini adalah tanda bilangan. Ya iyalah, saya punya banyak fotonya kok. Saudara sudah lihat kan, saya share. Ya, itu tanda bilangan, dan tidak lama lagi akan ada seperti itu. Dan saya katakan harus tolak. Nah kalau dipecat, pecat ya keluar. Percayalah Bapak Yahweh memelihara hidup saudara. Nah kalau nanti kita dipaksa, diceklipi, lawan. Jangan takut. Amin. Itu prinsip saya. Ya kan. Kalau saudara nggak mau pakai cara lain ya silakan. Kalau prinsip saya dipaksa saya lawan. Gitu. Karena apa? Itu tubuh saya sendiri kok. Enak aja lu main-main, kan begitu saudara. Ya. Manusia ditakut-takuti ini akan muncul nanti virus X katanya. Ya iyalah, wong kamu yang bikin sak penakmu dhewe gawe. Iya kan? Jadi kita nggak perlu takut. Maka saya katakan kita sekarang sedang berperang, berhadapan dengan kekuatan jahat di atas muka bumi ini. Hati-hati. Kita harus menjaga hati, menjaga pendengaran, menjaga penglihatan, dan menjaga mulut. Aman saudara kalau melakukan itu.
Ya, masa-masa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Yang terpenting sekarang, jangan sampai hati saudara diubah oleh energi negatif orang lain. Belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Mau dihina sejahat apapun, balaslah dengan satu kalimat EGB. Terserah. Saya pun juga begitu, orang mau memfitnah sejahat apapun, silakan. Orang yang masih percaya tetap di sini, ya puji Bapak Yahweh. Kalau mau keluar karena nggak mau digembalain saya, ya puji Bapak Yahweh, wong jemaat itu miliknya Bapak Yahweh kok. Betul nggak Bapak Ibu? Saya ini kan cuma disuruh mengelola. Ya kalau dombanya lari, dipanggil nggak mau ya sudah, kan begitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita mesti berhati-hati. Kita ada di penghujung dunia. Tujuan kita hanya sampai rapture saja. Amin. Nah, pertanyaan terakhir, sudahkah engkau siap jalani hidup ini dengan menjaga hati untuk tidak diubah oleh perkataan dan sikap negatif orang lain? Jangan pernah. Yang penting sasaran kita saat rapture kita terangkat. Karena sekali lagi sampai ketinggalan, saudara berada di dalam satu zaman yang baru, namanya The Great Tribulation, masa kesukaran besar. Dan ingat, Roh Kudus sudah tidak ada di dunia ini. Karena ketika rapture itu adalah kembalinya Roh Kudus, dunia 100% dikuasai oleh setan. Ingat, sekarang ini sudah mulai banyak sekali berita-berita dari Israel, persiapan pembangunan bait suci ketiga. Saya nggak tahu saudara ngikutin berita dari Israel atau tidak. Ya, kalau saudara ngikutin, saudara pasti tahu kondisi sekarang posisinya sangat berbahaya. Dan hari ini, di hari Sabat ini, saya kasih tahu sekali lagi, jaga hati saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar saat ini, kami boleh memasukkannya di dalam hati. Kami harus lebih waspada. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati kami semuanya. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Hidup dalam Kebenaran Yahweh. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan matzah pembuka pada hari Senin 22 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Daging dan Darah Hamashiach, Jaminan Hidup Kekal. Ibadah Rabu tetap ada. Hari Raya Bikurim pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 5 sore dengan tema Bawalah Persembahan Sulung ke Tempat Kudus. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan matzah penutup pada hari Senin 29 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada.
Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya. Kita akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehiroso. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehiroso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehiroso. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, khaufriat matka ufri fahim teka syikar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach beruah hakodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yevareha we yismereha Yevareha Yair Yahweh pandau eleha Sahabat Salom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Ditinggikan, diagungkan. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Aleph Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.